Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nurdia Permatasari dan teman saya bernama Meliati Ake dan juga yang satunya bernama Siti Aisyah. Nah, pada kesempatan kali ini saya selaku moderator atau jalannya video yang akan kami upload sebagai tugas profesi kependidikan. Baiklah, makalah kami yang berjudul Profesionalisasi Jabatan Guru akan dibawakan atau dipaparkan oleh kedua teman saya. Yang pertama akan dipaparkan oleh Saudari Meliati Ake. Baiklah, kepada Saudari Meliati Ake saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan makalah kami yang berjudul Profesionalisasi Jabatan Guru. Yang pertama yaitu organisasi profesi keguruan. Nah, organisasi profesi merupakan suatu organisasi yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang memiliki profesi yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan Merton mendefinisikan bahwa organisasi profesi adalah organisasi dari praktisi yang menilai atau mempertimbangkan seseorang atau yang lain mempunyai kompetensi profesional dan mempunyai ikatan bersama untuk menyelenggarakan fungsi sosial yang mana tidak dapat dilaksanakan secara terpisah atau individu. Ciri-ciri organisasi profesi. Yang pertama, hanya ada satu organisasi untuk setiap profesi. Yang kedua, ikatan utama para anggota adalah kebanggaan dan kehormatan. Yang ketiga, tujuan utama adalah menjaga martabat dan kehormatan profesi. Yang keempat, kedudukan dan hubungan antar anggota bersifat persaudaraan. Yang kelima, memiliki sifat kepemimpinan kolektif. Yang keenam, mekanisme pengambilan keputusan atas dasar kesepakatan. Tujuan dari organisasi profesi adalah meningkatkan dan mengembangkan karir anggota. Hal itu merupakan upaya organisasi dalam bidang mengembangkan karir anggota sesuai bidang pekerjaannya. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota merupakan upaya terwujudnya kompetensi dalam bidangnya yang handal pada diri anggotanya. Fungsi dari profesi jabatan guru ini adalah fungsi peningkatan kemampuan profesional tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 18 pasal 61 yang berbunyi, tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan. Sikap profesional kependidikan. Yang pertama, standar pendidikan ditetapkan dalam bentuk undang-undang seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 35 Ayat 1, sedangkan standar mutu kinerja umumnya ditentukan oleh stakeholders atau pengguna lulusan, bisa masyarakat luas, atau juga bisa instansi pemakai lulusan seperti instansi pemerintah maupun instansi swasta. Profesi kependidikan merupakan pemberian pelayanan kepada peserta didik untuk membantu dan membimbing serta membelajarkan peserta didik agar tumbuh kembang secara optimal. Nah, baiklah, itulah tadi pemaparan dari teman saya yang bernama Meliati Ake. Lalu pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Siti Aisyah. Kepada Saudari Siti Aisyah, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah.
Nah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari makalah kelompok kami. Yang pertama, yaitu pengertian dari sikap profesional. Nah, sikap atau institut merupakan suatu kecenderungan perasaan terhadap suatu objek yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu pekerjaan. Oleh sebab itu, sikap bisa dipakai sebagai alat untuk memprediksi perilaku orang tersebut dalam bekerja. Sikap memiliki komponen, yaitu yang pertama, kognisi, berkenaan dengan keyakinan, ide, dan konsep. Kemudian yang kedua ada afeksi, berkenaan dengan emosional perasaan. Kemudian yang ketiga, konasi, berkenaan dengan kecenderungan bertingkah laku. Kemudian ada sarana sikap profesional kependidikan. Nah, sikap profesional guru adalah sikap seseorang guru dalam menjalankan pekerjaan yang mencakup keahlian, kemahiran, dan kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi keguruan. Kemudian ada pola tingkah laku guru yang dijadikan sasaran dan profesinya, yaitu meliputi sikap profesional keguruan terhadap yang pertama, peraturan perundang-undangan, yang kedua, organisasi profesi, yang ketiga, taman sejawat, yang keempat, anak didik, yang kelima, tempat bekerja, yang keenam, pemimpin, dan yang ketujuh ataupun yang terakhir adalah pekerjaan. Kemudian ada pengembangan sikap profesional. Seperti telah disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, baik mutu profesional maupun mutu layanan, guru harus juga meningkatkan sikap profesionalnya. Ini berarti bahwa ketujuh sasaran penyikapan yang telah dibicarakan harus selalu dipupuk, dikembangkan. Pengembangan sikap profesional ini dapat dilakukan baik selama dalam pendidikan prajabatan maupun setelah bertugas atau dalam jabatan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan maksud dari keempat slide berikut. Seperti apa maksud dari keempat slide tersebut? Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian sikap profesional kependidikan. Sebelum saya memberitahu apakah yang dimaksud dengan sikap profesional kependidikan ini, terlebih dahulu saya akan beritahu apakah yang dimaksud dengan profesi. Nah, yang dimaksud dengan profesi adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian ada juga guru dan kependidikan. Nah, yang dimaksud dengan guru dan kependidikan ini adalah contoh tauladan bagi lingkungannya, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat tempat ia tinggal. Nah, seperti apa sih contoh yang diambil dari guru tersebut? Contohnya itu bisa dari sikap, perilaku, dan tata cara makan, tata cara minum, berjalan. Intinya semua yang melekat pada diri guru tersebut. Nah, oleh karena itu, guru tersebut harus mampu mengetahui tentang ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwa sikap profesional pendidikan itu adalah sikap seorang guru dalam menjalankan pekerjaannya yang mencakup keahlian, kemahiran, dan kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu. Nah, mereka juga memerlukan pendidikan profesional keguruan. Berhubungan dengan bagaimana tingkah laku seorang guru dalam memahami, menghayati, serta mengamalkan sikap kemampuan dan sikap profesionalnya, yaitu meliputi sikap profesional guru terhadap yang pertama, sikap profesional guru terhadap perundang-undangan, di mana guru merupakan aparatur negara dan abdi negara. Karena itu, guru perlu mengetahui kebijakan-kebijakan pemerintahan dalam pendidikan, sehingga dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang merupakan kebijaksanaan. Hal tersebut juga diatur dalam butir 9 kode etik keguruan, yang berbunyi, guru melaksanakan segala kebijakan pemerintahan dalam bidang pemerintahan. Kemudian yang kedua ada organisasi profesi. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang organisasi PGRI. Apa sih yang dimaksud dengan organisasi PGRI ini? Nah, yang dimaksud dengan organisasi PGRI ini adalah merupakan suatu sistem di mana unsur pembentukannya adalah guru-guru. Jadi, guru bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Maka dari itu, usaha untuk membawa misi dan menetapkan
profesi guru terlaksana dengan baik. Jadi, jika kita melaksanakan ataupun jika guru-guru itu bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi tersebut, maka semuanya itu akan berjalan lancar dan berjalan baik. Yang kemudian itu adalah teman sejawat, di mana guru diharapkan dapat menciptakan dan memelihara hubungan yang baik antara sesama guru. Misalnya itu bisa dengan saling menghargai satu sama lain, tidak saling menjatuhkan satu sama lain, dan kemudian bisa saling membantu satu sama lain. Yang kemudian ini adalah sikap terhadap anak didik. Nah, di sini itu guru tidak hanya diterapkan atau diharapkan untuk meningkatkan kemampuan belajarnya saja, misalnya itu kemampuan intelektualnya saja atau pengetahuannya saja, namun juga guru diharapkan untuk dapat membangun kemampuan jasmani maupun rohani yang ada pada diri anak tersebut. Kemudian ada sikap terhadap tempat kerja. Nah, di sini itu guru itu harus membuat suasana di sekolah itu menjadi lebih baik lagi. Maksudnya lebih baik lagi itu karena kan kita ketahui suasana yang baik di tempat kerja akan meningkatkan produktivitas. Nah, jadi untuk menciptakan suasana kerja yang baik ini ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu guru itu tersendiri, yang kedua itu hubungan guru dengan orang tua dan lingkungan masyarakat sekeliling dia. Kemudian guru itu harus melakukan semua cara agar terlaksana sikap terhadap tempat kerja yang baik ini, baik itu dari metode pengajarannya, baik itu dari peralatan-peralatan dalam belajarnya, maupun organisasi-organisasi yang tepat. Intinya semuanya itu harus dibuat sebaik mungkin. Kemudian yang berikutnya itu ada pekerjaan. Nah, di sini guru itu selalu dituntut untuk mengembangkan atau meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan mutu layanannya. Keharusan meningkatkan dan mengembangkan mutu ini merupakan butir yang keenam dalam kode etik keguruan Indonesia yang berbunyi, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Nah, maksudnya itu di sini guru itu harus selalu mengikuti perkembangan zaman dan mengetahui perkembangan tentang ilmu pengetahuan. Dengan begitu, guru akan lebih mudah dalam mengajar peserta didiknya. Kan kita ketahui bahwa peserta didik itu memiliki persamaan dan perbedaan. Nah, jadi guru itu pasti mendapatkan kendala dalam mengajar kepada anak-anak tersebut. Karena kan mengajar kepada anak-anak yang berbeda-beda itu membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang kuat. Apalagi untuk mengajar anak kecil. Nah, di sini tuh guru harus lebih belajar untuk dapat mampu memahami keinginan ataupun disesuaikan dengan perkembangan anak tersebut dalam belajar mengajarnya. Nah, yang terakhir itu ada kepemimpinan. Nah, kita ketahui kan di dalam suatu sekolah itu misalnya itu kan ada jabatan-jabatannya, misalnya dari guru biasa, dari wali kelas, wakil kepala sekolah, bendahara, dan lain sebagainya. Nah, itu artinya ada tingkatan-tingkatan atau jabatan-jabatan. Jadi, setiap tingkatan-tingkatan ataupun jabatan-jabatan tersebut itu selalu mendapatkan bimbingan dan selalu mendapatkan pengawasan dari orang-orang yang memiliki jabatan yang di atasnya, seperti itu. Sekarang kita akan bahas tentang pengembangan sikap profesi. Kan tadi kita telah membahas tentang ketujuh sikap profesional guru tersebut. Maka dalam pengembangan sikap profesional ini kita harus memupuk ketujuh sikap profesional tersebut dan mengembangkannya. Dalam pengembangan sikap profesional ini dilakukan baik selama dalam pendidikan prajabatan maupun setelah bertugas atau dalam jabatan. Nah, seperti itulah cara pengembangan sikap profesional kependidikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pemaparan dari dua rekan saya. Di sini saya selaku moderator akan membacakan kesimpulan hasil makalah kami yang berjudul Profesionalisasi Jabatan Guru.
organisasi profesi kependidikan atau yang biasa kita kenal dengan Persatuan Guru Republik Indonesia atau yang disingkat dengan PGRI, yang lahir pada tanggal 25 November 1945, memiliki misi untuk meningkatkan mutu guru sebagai penegak dan pelaksana pendidikan nasional. Dalam rangka meningkatkan mutu, baik mutu profesional ataupun mutu layanan, guru harus meningkatkan sikap profesionalnya. Sikap profesional keguruan adalah sikap seorang guru dalam menjalankan pekerjaannya yang mencakup keahlian, kemahiran, dan kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi keguruan. Pengembangan sikap profesional ini dapat dilakukan baik selama pendidikan prajabatan maupun selama guru itu bertugas atau dalam masa jabatannya. Baiklah, saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton atau menyaksikan video kami, dan juga terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk memaparkan materi ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya tutup dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.